Kata dia, kami berada dalam tawanan pasukan Romawi dan kami dipekerjakan setiap hari dalam keadaan kaki kami dirantai. Pagi hari mereka disuruh kerja paksa, sore pulang. Suatu hari rantai yang mengikat kakiku terlepas dan jatuh ke bumi. Petugas yang mengawasiku marah dan membentakku, menuduhku melepaskannya. Lalu aku berkata, tidak mungkin aku memutuskan rantai ini. Akhirnya dicari lagi pandai besi, dipasang lagi rantainya. Tidak beberapa lama setelah itu putus lagi, lepas dan jatuh lagi ke bumi. Berulang-ulang. Akhirnya mereka kebingungan. Lalu dipanggilkanlah pendeta-pendeta Nasrani ketika itu. Pendeta-pendeta tersebut berkata kepada pemuda ini, apakah engkau punya seorang ibu? Ya, saya punya ibu. Apa jawab pendeta-pendeta tersebut? Kalau demikian, ibumu telah mendoakanmu. Dan tidak mungkin bagi kami untuk membelenggumu. Lalu akhirnya mereka membebaskan pemuda tadi. Setelah mereka hitung hari kebebasannya tersebut, ternyata sama harinya dan tanggalnya saat kedatangan wanita itu pertama kali kepada Imam Baqi bin Mukhallad. Dan ketika ibu tersebut berdoa. Allahu Akbar. Kenapa? Sang ibu berdoa dalam keadaan susah, sedih, dan betul-betul berharap kepada Allah. Hatinya betul-betul terarah kepada Allah. Doa yang khusyuk, doa yang sepenuh hati dari seorang ibu pula tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bakti seorang wanita. Mungkin para akhwat wanita muslimat ada yang bertanya-tanya di belakang. Dari tadi Ustadz bercerita tentang laki-laki aja semuanya yang berbakti kepada ibu. Lalu bagaimana wanita? Apa nggak pernah dicatat sejarah wanita yang berbakti kepada ibu? Kok laki-laki semua? Dengarkan kisah ini yang diriwayatkan oleh Yahya bin Katsir. Dia berkata, ketika Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Amir datang dari negeri Yaman menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat, menyatakan keimanan, masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh demikian dan demikian? Jadi Rasulullah dengan mukjizat Allah tahu apa yang terjadi. Ditanya Abu Musa, apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh begini dan begini? Dia menjawab, kami tinggalkan bersama keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innaha qad ghafarallahu laha. Sesungguhnya istrimu tersebut, wanita tersebut telah diampuni oleh Allah. Mereka bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Mengapa mereka diampuni oleh Allah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, dia itu mempunyai ibu yang sangat tua. Wanita itu mempunyai ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, hai kaum, ya kaum, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian. Segeralah menyelamatkan diri. Orang satu kampung tersebut berbondong-bondong untuk mengungsi. Nah, wanita ini menggendong ibunya, ikut lari menyelamatkan dirinya dan diri ibunya dari sergapan musuh. Rasulullah bercerita, lari. Ketika dia capek menggendong ibunya dari belakang, dipindahnya, digendongnya ibu di depannya, dan terus berlari. Ketika dia lelah, ingin meletakkan ibunya, disuruhnya ibunya memijak kakinya, agar tidak kepanasan. Karena padang pasir yang terkena matahari itu panas sekali. Dimintanya ibunya menginjak kakinya, agar tidak kepanasan. Kemudian digendongnya lagi, lari dan lari, sampai akhirnya dia selamat dari sergapan musuh. Karena itu dia diampuni oleh Allah. Subhanallah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan hadis dan riwayat dari sahabat seperti Ibnu Abbas, bagaimana mereka menasihati bahwasanya bakti kepada ibu salah satu amal yang bisa menghapuskan dosa besar. Lihatlah wahai para wanita, bagaimana bakti wanita ini kepada ibunya sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitabnya Musannaf.
Lalu bagaimana wanita-wanita di zaman sekarang yang malas membantu ibunya, yang membiarkan ibunya lelah dan capek, yang membiarkan ibunya berkeluh kesah, memeras keringat, sementara dia enak-enak saja bersolek, berhias, menikmati masa gadisnya. Ingatlah, ibu kita tersebut telah mengorbankan masa mudanya, masa yang terindahnya untuk kita, anak-anaknya. Ibu lebih memilih mengandung kita daripada berbadan seksi. Ibu lebih memilih menyusui kita daripada berdada montok. Ibu lebih memilih melahirkan kita menghadapkan kematian daripada tidur-tidur nyenyak dan enak. Lihatlah bagaimana pengorbanan seorang ibu kepada kita. Kisah-kisah bakti lainnya yang diriwayatkan dari kaum salaf, semoga bisa semakin memotivasi kita untuk berbakti kepada ibu bapak kita, khususnya ibu kita. Talaq bin Habib, seorang sahabat Nabi SAW. Beliaulah yang memberikan definisi takwa yang paling sempurna. Talaq bin Habib, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Talaq bin Habib ini, untuk menghormati ibunya, dia mencium kepala ibunya. Dan rumahnya itu berlantai 2. Dia tidak mau berjalan di lantai 2 kalau ibunya berada di bawah, karena menghormati ibunya. Kalau ibunya di bawah, dia tidak mau di atas, karena menghormati ibunya. Ini Talaq bin Habib. Kebiasaan orang di Arab, dan itu juga biasa dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, makan dari satu tempat, dari satu nampan atau satu piring. Itu biasa dilakukan. Dan masih ada kaum muslimin sampai sekarang, kalau di Arab mereka masih membudayakan makan bersama seperti itu. Dibentangkan sufroh namanya, tempat makan itu, lalu makan bersama di situ. Nah, Ali Zainul Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib, dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Suatu hari dikatakan kepadanya, engkau termasuk orang yang paling berbakti kepada ibumu. Tapi kenapa kami tidak pernah melihatmu makan satu piring atau satu nampan dengannya? Kalau kita makan satu piring ini suami istri aja ya, atau orang-orang yang lagi kasmaran. Kalau di sana tidak, makan satu tempat itu untuk mempererat ukhuwah. Biasa makan dengan para ulama dari satu tempat, dengan pejabat, tokoh-tokoh, itu biasa. Sehingga makan bersama seperti itu menghilangkan perbedaan-perbedaan sesama kaum muslimin. Yang kaya makan bersama-sama, yang miskin makan sama-sama satu tempat, sama-sama menyuap, nasinya sama, lauknya sama. Nah, ini hikmahnya. Nah, ditanyakan kepada Ali Zainal Abidin ini, kami tidak pernah melihatmu makan satu piring dengan ibumu. Kenapa? Katanya engkau berbakti kepada ibumu. Dia menjawab, saya takut tangan saya mendahului apa yang terlihat oleh mata ibu saya, sehingga saya termasuk durhaka. Saya takut kalau makan bersama-sama dalam satu tempat, tangan saya mendahului matanya. Ibu saya sudah melihat potongan ayam itu, tangan saya sudah duluan. Saya khawatir ini termasuk durhaka. Saya tidak berani, oleh karena saya tidak makan bersama dengan ibu saya. Allahu Akbar. Sampai seperti itu mereka menilai. Saking pengagungan mereka terhadap seorang ibu. Muhammad bin Sirin, dengarkan ini wahai para anak. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in besar, bercerita, pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, harga kurma menjadi mahal. Naik harganya. Sehingga orang berpikir 1000 kali untuk membelinya. Tetapi aneh, Usamah bin Zaid, seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, membeli kurma untuk ibunya dalam jumlah yang banyak. Bahkan dia membersihkannya dan menghidangkan untuk ibunya.
Sehingga orang-orang bertanya, "Hai Usama, apa yang membuatmu berani membeli korma dengan harga 1000 dirham?" Beliau menjawab, "Dengarkan." Beliau menjawab, "Dengarkan kaum muslimin. Prinsip saya, bila ibu saya meminta sesuatu yang saya mampu memenuhinya, pasti akan saya penuhi." Allahu Akbar. Kalau ibu saya meminta sesuatu dan saya sanggup memberikannya, saya akan berikan. Lalu mana kita? Apa yang kita berikan kepada ibu kita? Meminta sedikit saja, nantilah mak, nantilah ini itu, kami lagi perlu ini, kami ini itu, dan segala macam alasan. Padahal kita memiliki lebih. Kita masih berpikir-pikir juga. Allahu Akbar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, suatu malam ibunya Abdullah bin Mas'ud meminta Ibnu Mas'ud mencarikan air hangat. Lalu Abdullah bin Mas'ud mencarikan air hangat tersebut. Tatkala dia pulang kembali ke rumah, ibunya telah tidur dan dia tidak berani membangunkan ibunya. Ditunggunya sampai subuh. Dia duduk di dekat kepala ibunya, memegang air tadi. Allahu Akbar. Kita, apa salahnya kita duduk dekat ibu kita, urut kakinya, urut tangannya? Apa salahnya kita menghibur hati ibu kita? Apa salahnya menyenangkannya, membelikan sesuatu, hadiah, memberikan kejutan-kejutan yang berharga, sehingga ibu kita tersenyum bahagia? Pahalanya keridhaan orang tua dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Akhnasi berkata, aku mendengar Abu Bakar berkata, suatu hari aku duduk bersama Mansur Ibnul Mu'tamar di rumahnya. Tiba-tiba ibunya berteriak dengan nada kasar, "Ya Mansur!" Dan memang ibunya kasar. "Ya Mansur, Ibnu Hubairah yuriduka lil qada." Ibnu Hubairah menginginkanmu untuk suatu permasalahan, memutuskan suatu masalah. Ibnu Hubairah seorang ulama besar yang karyanya juga terkenal. Lalu meminta tolong Mansur bin Mu'tamar yang juga seorang ulama besar untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tapi Mansur tidak mau. Ibunya marah. Hai Mansur. Kata ibunya, "Kenapa engkau tidak mau? Ibnu Hubairah memanggilmu untuk menjadi qadhi. Gajinya kan ada, besar." Apa yang dilakukan oleh Mansur? Dia menjawab, dia mendebat ibunya, dia membantah ibunya, membalas dengan keras pula. Tidak, dia hanya tertunduk. Apa kata perawi? Aku melihatnya tertunduk, sedikit pun tidak mengangkat matanya kepadanya. Diam. Tidak berani terhadap ibunya. Muhammad Ibnul Munkadir. Dengarkan bagaimana dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Muhammad Ibnul Munkadir pernah berkata kepada ibunya, "Ya ummi, ibu, ya ummah, ibuku, berdirilah engkau." Lalu Muhammad Ibnul Munkadir meletakkan kepalanya di atas tanah dan dia berkata, "Letakkan kakimu, hai ibu, di pipiku." Letakkan kakimu di pipiku. Yang tidak akan terbayangkan oleh kita dilakukan oleh seorang di zaman sekarang. Anak-anak di zaman sekarang karena kedurhakaannya malah membunuh ibunya sebagian mereka. Tetapi orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW tidak akan pernah melupakan jasa ibunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bakti kepada ibu merupakan fitrah, naluri manusia yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu Rasul pun sekalipun ibunya mati dalam keadaan kafir, ketika dia dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, naluri sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada ibunya, berbuat baik, membuatnya singgah di kuburan ibunya. Bahkan tidak sekedar singgah, meminta izin kepada Allah agar boleh memohon ampunan untuk ibunya. Tidak diizinkan dia minta izin lagi untuk menziarahinya. Jadi bakti adalah fitrah manusia, bakti kepada ibu. Orang yang durhaka, orang yang tidak berbakti kepada ibunya, orang yang telah kehilangan kemanusiaannya, orang yang telah kehilangan fitrahnya, orang yang tidak lagi memiliki naluri. Bahkan mungkin lebih rendah daripada hewan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah-kisah
Durhaka anak kepada ibu tidak banyak akan kita sampaikan untuk mempersingkat kajian kita. Abban bin Iyash bercerita, suatu ketika saya melihat jenazah yang hanya diangkat oleh 4 orang dan diiringi oleh seorang wanita saja. Jenazah diangkat oleh 4 orang saja, yang mengantarnya seorang wanita. Penasaran Abban bin Iyash. Lalu diikutinya jenazah tersebut sampai di kuburan, dia pun ikut membantu. Kemudian setelah selesai dimakamkan, dia bertanya kepada orang yang mengangkat jenazah tersebut, "Fulan, siapa jenazah ini dan kenapa sedikit sekali orang yang mengantarkannya?" Apa kata orang-orang tadi? Tanyakan kepada wanita itu, dia yang menyewa kami. Hah? Disewa pula? Allahu Akbar. Lalu diikutinya wanita tersebut, wanita tua. Ketika wanita tersebut sampai ke rumah, diketuknya pintu oleh Abban bin Iyash. Keluar wanita tersebut, lalu dia minta izin dan bertanya, "Wahai ibu, siapa gerangan jenazah tadi?" Ibu tadi menjawab, "Dia adalah anakku." Terkejut Abban bin Iyash. Lantas, kenapa tidak ada orang yang mengantarnya ke kuburan? Wanita tadi bercerita, ketika anakku akan dijemput ajalnya, ketika anakku akan mati, dia berkata kepadaku, dan anakku ini adalah anak yang durhaka. Anakku ini adalah orang yang senantiasa melakukan maksiat dan melukai hatiku, kata ibu ini. Menjelang dia mati, dia berkata, "Ibunda, apakah engkau menginginkan kebahagiaan untuk anakmu?" Ternyata anak yang durhaka ini di akhir hayatnya takut juga. Dan dia tahu betul kebahagiaan dia bergantung kepada ibunya. Dia berkata, "Ibunda, apakah engkau menginginkan kebahagiaan untuk anakmu ini?" Ibunya berkata, "Ya wahai anakku, bagaimanapun durhaka seorang anak, ibu tetap ibu. Dia tetap sayang kepada anaknya." Lalu anaknya berkata, "Ibu, apabila aku telah sekarat, talkinkan aku. Talkinkan aku dan angkatlah tanganmu. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku telah ridho terhadap anakku dan ridhoilah ia. Serta jangan beritahu kepada siapa-siapa tentang kematianku. Karena kalau mereka tahu aku mati, mereka tidak akan mau menyolatkanku. Mereka tahu bahwa aku selalu berbuat maksiat. Sembunyikan, rahasiakan kematianku." Kemudian wanita tadi tertawa. Abban bin Iyash berkata, "Kenapa engkau tertawa, wahai wanita tua?" Ya, akhirnya aku memperturutkan kata anakku. Lalu aku mentalkinkannya. Dan aku berdoa, "Ya Allah, aku meridhai anakku, ridhai dia. Ya Allah, aku meridhainya, ridhai dia." 3 kali aku berdoa, "Ya Allah, aku meridhai anakku, ridhai dia." Lalu aku tidak memberitahu siapa-siapa kecuali 4 orang yang aku sewa untuk menguburkannya. Akhirnya malam harinya aku bermimpi bertemu dengan anakku. Dia tertawa, tersenyum dan berkata, "Ibu, aku menemui Rabbku dalam keadaan ridho karena doamu." Allahu Akbar. Anak yang durhaka, tetapi ibunya masih tetap mendoakannya dengan keridhaan. Masih untung ibunya masih ridho. Bagaimana kalau ibu kita tidak ridho? Bagaimana kalau ibu kita tidak rela? Bagaimana kalau ibu kita tidak memaafkan kita? Siapa lagi yang akan memaafkan kita? Allah tidak akan pernah meridhai kita lagi. Masih banyak kisah-kisah durhaka yang diriwayatkan, tetapi terlalu berat bagi kita untuk menceritakan kedurhakaan, karena mengingatkan kita bahwa kita sendiri pun banyak durhaka kepada ibu kita. Lihatlah akhlak kita, lihatlah kelakuan kita, keseharian kita selama ini.
Kita tidak pernah peduli dengan ibu kita. Kita membentaknya, kita mengucapkan kata-kata kasar, kita tidak menghiburnya. Lalu kita menceritakan kisah anak-anak yang durhaka, menceritakan diri kita sendiri. Oleh karena itu tidak akan sanggup kita menceritakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ibu bapak kita. Mudah-mudahan ibu bapak kita meridhai kita sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ kajian kita hari Ahad ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Allahu a'lam.